Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang menggegerkan, viral di Hong Kong. Jadi ini ceritanya ada dua kasus yang bakal kita bahas, dan semuanya ini kasusnya menyangkut warga negara Indonesia yang singgah berada di negara Hong Kong. Di situ kasus pertama posisinya sebagai pelancong, kemudian mengedarkan narkoboy. Jadi silahkan disimak kan kawan videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kan kawan, kasus yang pertama adalah tanggal 14 Maret 2024, aparat penegak hukum daerah TST sana ini kan sedang melakukan patroli. Kemudian di patroli tersebut ada seorang warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan umur 28 tahun. Ini ketika berpapasan dengan petugas patroli agak mencurigakan kan kawan. Jadi gerak-geriknya itu tidak nyaman ketika berpapasan. Jadi ketika dia tidak nyaman gerak-geriknya ketika berpapasan sama patroli, maka saat itulah petugas ini langsung mencurigai dan langsung mencegat si perempuan ini. Kemudian dimintain keterangan. Di situ dia ngaku datang ke Hong Kong sebagai pelancong. Dan penegak hukum ini meminta si perempuan ini untuk mengantarkan dia ke hotelnya yang berada di daerah TST sana. Setelah si penegak hukum ini sampai di hotel yang dipakai oleh perempuan ini, di situ polisi melakukan penggeledahan dan menemukan pertama adalah 1,5 kilogram kokain. Kemudian yang kedua adalah 60 gram sabu-sabu. Ya Allah, kucingku kok iso-iso ning kene iki lho. Kemudian 5 gram pil, Mbak. Dan di situ ada beberapa alat timbangan lainnya dan ada tempat untuk membungkus plastik-plastik yang nanti bakal diedarkan kan kawan. Dan semua barang yang disita itu totalnya adalah sebesar 140.000 dolar Hong Kong. Ini kasus yang pertama tanggal 14 Maret 2024. Jadi warga negara Indonesia ini ada yang berbondong-bondong untuk loihang liburan ke negara Hong Kong. Ini kerjanya untuk menjualkan paket abu dan juga menjual narkoboy kan kawan. Yang pertama warga negara Indonesia. Oke kan kawan, ini adalah kasus yang kedua, yaitu mengenai perampokan yang terjadi di daerah atau area Causeway Bay. Dan ini yang dirampok adalah jam tangan mewah, dan total yang mereka rampok adalah sekitaran 6,12 juta dolar Hong Kong. Kejadian ini tepatnya adalah jam 2 siang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Awal dari kasus ini polisi mengidentifikasi bahwa pelaku dari perampokan atau gangster ini jumlahnya hanya 3 orang saja. Namun setelah didalami kasus ini, total dari perampokan jam tangan mewah ini berjumlah 6 orang dan semuanya adalah warga negara Indonesia. Kawan-kawan, ya astagfirullahaladzim. Oke, stop. Lagi berita, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi mereka ini mengambil jam tangan berjumlah 25-an kan kawan. Kronologi dari kasus ini adalah kejadian tanggal 28 Februari 2024. Awalnya ada seorang perempuan yang memakai baju krim ini memasuki toko arloji di
Koswebe sana. Tiba-tiba datanglah 3 laki-laki Asia Tenggara ini memasuki toko dan mendorong perempuan yang mau buka pintu dari toko arloji tadi. Ketika didorong itulah perempuan tadi langsung nyelonong pergi karena dorongannya itu kan terlalu kuat. Akhirnya dia jatuh kan kawan. Kemudian dia langsung menyeberang jalan. Di saat itulah para 3 perampok itu masuk kemudian sambil membawa pisau ini mengancam pada staf toko arloji tersebut untuk diam. Padahal di situ alarm dari toko ini berbunyi sangat keras, tetapi tidak menyurutkan perampok ini untuk tetap melanjutkan perampokannya. Jadi langsung dia masuk, kemudian di situ dia ngancem, lainnya ini yang bawa palu langsung memecahin kaca-kaca arloji. Dalam hitungan 1 menit mereka sudah mengantongi sebanyak 25 arloji jam mewah tadi. Dan total dari arloji yang mereka bawa atau mereka rampok berjumlah atau bernilai 6,12 juta Hong Kong dolar kan kawan. Selanjutnya tanggal 29 Februari 2024. Jadi setelah tanggal kejadian kan, polisi menyusuri beberapa CCTV di jalan dan pada tanggal 28 baru polisi menemukan titik terang di mana para pelaku ini menyembunyikan beberapa barang untuk merampok, termasuk polisi menemukan mobil yang buat mengangkut para penjahat pelaku dan juga barang-barang yang dirampok. Dan ini berada di daerah Tai Wai. Jadi dari Koswebe mereka kemudian menuju daerah Tai Wai kan kawan. Dan di situ ada beberapa bukti contoh kayak parang, kemudian palu, dan ada 5 sarung tangan buruh dan kemudian pecahan kaca dari lemari-lemari buat naruh jam tangan. Oke, setelah polisi mendalami kasus ini lebih dalam lagi, kemudian polisi sudah menemukan bukti dari beberapa barang-barang mereka, kemudian adanya CCTV di sepanjang Tai Wai sana. Kemudian polisi mengidentifikasi bahwa pelaku ini tidak hanya 3 laki-laki Asia Tenggara, namun juga dibantu 3 perempuan asal Indonesia. Nah, pada waktu itu polisi mengembangkan kasusnya kembali, maka tanggal 15 Maret 2024 baru mereka menangkap 3 perempuan tadi yang mana warga negara Indonesia yang sekitaran umur 27 tahun sampai dengan 36 tahun kan kawan. Dan ketiga-tiganya ini posisinya berada di negara Hong Kong ini tidak sama. Pertama, ada yang memiliki Hong Kong ID. Di sini bisa jadi dia masih ada majikan karena memiliki Hong Kong ID. Yang kedua, ada yang overstay di negara Hong Kong. Dan yang ketiga, ada kasus yang sedang ia tuntutkan. Jadi salah satu dari ketiga si pelaku ini sedang menggugat kasus penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya kan kawan. Ini 3 perempuan posisinya beda-beda atau kondisinya mereka beda-beda di negara Hong Kong. Kawan-kawan silahkan perhatikan video ini. Jadi yang perempuan membuka pintu toko arloji ini adalah salah satu komplotan dari para gangster. Dia memang sengaja untuk mencari tahu apakah toko tersebut aman apa enggaknya. Tetapi yang menjadi pertanyaanku, kenapa segerombolan orang tersebut itu dengan kasar sekali mendorong perempuan tersebut. Jadi silahkan kawan-kawan ini jawab kenapa kok sampai kasar sekali dengan komplotannya. Oke, setelah ditangkapnya 3 perempuan warga negara Indonesia, baru ditangkap juga laki-laki yang melakukan perusakan pengambilan pada
jam tangan merek mewah di area Kosipi kawan-kawan. Dan laki-laki itu sekitaran umur 26 tahun sampai dengan 29 tahun. Jadi masih muda tapi sudah melakukan perampokan besar-besaran di negara Hong Kong. Padahal kalau Anda melakukan perampokan di negara Hong Kong, belum tentu Anda ini bakal lolos. Sekali lagi, Hong Kong itu banyak sekali di sepanjang jalan CCTV-nya. Mungkin Anda tidak paham, mungkin atau Anda butuh makan, butuh kehidupan, butuh kirim orang rumah. Ya, siapa tahu sih seperti itu. Tapi sekali lagi, kadangkala kebutuhan itu menghilangkan akal pikiran Anda yang seharusnya lebih jernih lagi di dalam sebuah kasus perampokan di negara Hong Kong, karena pasti ujungnya ketangkep. Karena kita tahu negara Hong Kong ini negara yang maju. Sekali lagi, semuanya ada CCTV-nya di sepanjang jalan manapun, bisa dicek kawan-kawan. Oke kawan-kawan, semoga dengan adanya dua berita ini menjadi kehati-hatian kita untuk menjaga nama baik negara kita. Pertama, kemudian kedua, tolong juga hargai mbak-mbak yang berjuang di negara Hong Kong ini untuk bekerja dan menjaga nama baik mereka. Agar apa? Mereka ini tidak disireni oleh majikan mereka, agar mereka juga tidak dibenci oleh orang-orang Hong Kong karena perbuatan kalian semua. Jadi sekali lagi buat mas-mas semua, mbak-mbak semuanya, kalau seandainya Anda tidak mampu untuk bekerja di negara Hong Kong, atau mungkin Anda ini tidak memiliki uang untuk tinggal di negara Hong Kong, nggak usah tinggal di negara Hong Kong, karena Anda menyusahkan kita semua. Nanti dampaknya juga pada kita-kita mas mbak. Jangan Anda melakukan hal itu kemudian nanti nggak ada dampaknya pada kita. Anda salah, dampaknya pada kita. Nanti majikan memandang mbak-mbak yang lain itu rendah. Majikan ini seolah-olah menghakimi bahwa semua PRT Indonesia itu maling. Jadi sekali lagi mohon untuk dipikir lagi, dipikir ulang kalau melakukan kejahatan di negara Hong Kong. Semoga dengan ini bermanfaat buat kita semuanya. Cenuluri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, stop. Menang. Menang. Menang.